Kelas F semester 3, Prodi Pendidikan Agama Kristen, atau secara singkat PAG. Baik, di sini saya akan menjelaskan cerita kehidupan Tokoh Elisa. Tokoh Elisa disebut sebanyak 45 kali. Tokoh Elisa terdapat dalam kitab Raja-Raja. Pada berikut pertama, Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Terdapat pada 1 Raja-Raja 19 ayat 16 menceritakan bahwa juga Yahud cucu Nimsi haruslah kau rapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Meholam harus kau rapi menjadi nabi menggantikan engkau. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 17 menceritakan bahwa maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Berikutnya Elisa terpanggil. Terdapat pada 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 19 menceritakan bahwa setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. 1 Raja-Raja 19 ayat 20 menceritakan bahwa lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 21 menceritakan bahwa lalu berbaliklah ia daripada Elia, ia memanggil pasangannya lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia lalu mengikuti Elia dan menjawab belayannya. Berikutnya Elia naik ke surga. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai 18 menceritakan bahwa pasal 2 ayat 1 menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Pasal 2 ayat 2 berkatalah dia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Pasal 2 ayat 3 pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka ke depannya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Pasal 2 ayat 4 berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka ke Yeriko. Pasal 2 ayat 5 pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Jawab, aku juga tahu.
Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapatkan 2 bagian dari rohmu. Pasal 2 ayat 10. Berkatalah Elia, yang kuminta itu adalah sukan, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadi padamu seperti yang demikian, dan jika tidak akan terjadi. Pasal 2 ayat 11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta api dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Pasal 2 ayat 12. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah, ya Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak melihatnya lagi. Lalu merengkutkannya pakaiannya dan digoyahkannya menjadi 2 goyakan. Pasal 2 ayat 13. Sesudah itu dipungutnya juga Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Pasal 2 ayat 14. Ia mengambil juga Elia yang telah jatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, di manakah Tuhan, Elia, Allah Elia. Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeranglah Elisa. Pasal 2 ayat 15. Ketika rombongan Nabi dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, roh Elia telah hinggap pada Elisa. Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Pasal 2 ayat 16. Mereka berkata, coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari Tuhanmu. Jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah. Elisa menjawab, janganlah, suruh pergi. Pasal 2 ayat 17. Tetapi ketika mereka mendesak-desak dia sampai memalukan, maka berkatalah ia, suruhlah ia pergi. Mereka menyuruh 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Pasal 2 ayat 18. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi. Berikutnya, Yehu menghapuskan penyembahan Baal. Terdapat pada 2 Raja-Raja pasal 10 ayat 28 menceritakan bahwa demikian Yehu memunahkan Baal di Israel. Berikutnya, Elisa menyihatkan air di Yeriko. Terdapat pada 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 19 sampai 21 menceritakan bahwa pasal 2 ayat 19. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, cobalah lihat, letak kota ini baik seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada keguguran baik. Pasal 2 ayat 20. Jawabnya, ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Pasal 2 ayat 21. Kemudian ia pergi ke mata air mereka dan lemparkan garam itu ke dalam, serta berkata, telah kusehatkan air ini, maka tidak ada terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran baik. Berikutnya, anak-anak Betel mencemohkan Elisa. Terdapat pada 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 23 sampai 25 menceritakan bahwa pasal 2 ayat 23 Elisa pergi dari sana ke Betel, dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari situ lalu mencemohkan dia serta berseru kepadanya, naiklah bota, naiklah bota. Pasal 2 ayat 24. Lalu berpalinglah ia ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, dikutuknyalah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 52 orang anak. Pasal 2 ayat 25. Dari sana pergi ia ke Gunung Karmel, dan dari sana pula kembali ia ke
akan tumbuh. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anakku menjadi budaknya. Pasal 4 ayat 2. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kubuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang ku punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Pasal 3 ayat 4 ayat 3. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Pasal 4 ayat 4. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Pasal 4 ayat 5. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya lah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Pasal 4 ayat 6. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Pasal 4 ayat 7. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang itu ini berkata, pergi juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Berikut selanjutnya perempuan Shunaim dengan anaknya. Terdapat pada 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai 37 menceritakan bahwa pasal 4 ayat 8. Pada suatu hari Elisa pergi ke Shunaim. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan, dan seberapa kali ia dalam perjalanan singgahlah ia ke sana untuk makan. Pasal 4 ayat 9. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Pasal 4 ayat 10. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandang. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Pasal 4 ayat 11. Pada suatu hari ia datang ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Pasal 4 ayat 12. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi bujangnya, panggillah perempuan Shunaim itu. Lalu dipanggilnyalah perempuan itu, dan dia berdiri depan Gehazi. Pasal 4 ayat 13. Elisa telah berkata kepada Gehazi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat berusaha susah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kubuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Pasal 4 ayat 14. Kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehazi, tidak, ia tidak mempunyai anak, dan suami sudah tua. Pasal 4 ayat 15. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia, dan sesudah dipanggilnya berdirilah perempuan itu di pintu. Pasal 4 ayat 16. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Pasal 4 ayat 17. Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga pada tahun-tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Pasal 4 ayat 18. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara
Elisa kepada Gehazi, ikatlah pinggangmu, bawalah tongkatku di tanganmu dan pergilah. Apabila engkau bertemu dengan seorang, jangan beri salam kepadanya, dan apabila seseorang memberi salam kepadamu, jangan balas dia. Kemudian taruhlah tongkatku ini di atas anak itu. Pasal 4 ayat 30. Tetapi berkatalah ibu anak itu, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Pasal 4 ayat 31. Adapun Gehazi telah berjalan mendahului mereka dan telah menaruh tongkat di atas anak itu, tetapi tidak ada suara dan tidak ada tanda hidup. Lalu kembalilah ia menemui Elisa serta memberitahukannya kepadanya, katanya, anakku itu tidak bangun. Pasal 4 ayat 32. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Pasal 4 ayat 33. Sesudah ia masuk, ditutupnyalah pintu, sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Pasal 4 ayat 34. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu dengan mulutnya di atas mulut anak itu, dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia melihara dia atas anak itu, maka menjadi panaslah badan itu. Pasal 4 ayat 35. Sesudah itu berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu, sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniara pulalah ia di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Pasal 4 ayat 36. Kemudian Elisa memanggil Gehazi dan berkata, panggillah perempuan Sunam itu. Dipanggilnyalah dia, lalu datanglah ia kepadanya. Maka berkatalah Elisa, angkatlah anakmu ini. Pasal 4 ayat 37. Masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatlah anaknya lalu keluar. Berikutnya, maut dalam kuali terdapat pada 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 38 sampai 41, menceritakan bahwa pasal 4 ayat 38 Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu, dan ketika pada suatu kali rombongan Nabi duduk di depannya, berkatalah ia kepada budaknya, taruhlah kuali yang paling besar di atas api dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan Nabi itu. Pasal 4 ayat 39. Lalu keluarlah seorang dari mereka ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Ia menemui pohon saluran-saluran liar dan memetik daripadanya labu liar serangkul penuh dalam jubahnya. Sesudah ia pulang, teruslah ia mengiris-iris ke dalam kuali masakan tadi, sebab mereka tidak mengenalnya. Pasal 4 ayat 40. Kemudian dicedoklah dari masakan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan, dan segera sesudah mereka memakannya, berteriaklah mereka serta berkata, maut ada dalam kuali itu, hai api Allah, dan tidak tahan mereka memakannya. 4 ayat 41. Tetapi berkatalah Elisa, ambillah tepu, dilemparkannyalah ia itu ke dalam kuali, serta berkata, cedoklah sekarang bagi orang-orang ini supaya mereka makan, maka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali itu. Berikutnya memberi makan 100 orang. Terdapat pada 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai 44, menceritakan
kepada raja, wahainya, mengapa engkau menggoyahkannya pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Berikutnya, kapak timbul mengapung. Terdapat pada 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 sampai 7 menceritakan bahwa pasal 6 ayat 1, pada suatu hari berkatalah rombongan nabi kepada Elisa, cobalah lihat tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Pasal 6 ayat 2, baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil satu balok dari sana, supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami. Jawab Elisa, pergilah. Pasal 6 ayat 3, lalu berkatalah seorang, silakan ikutlah hamba-hambamu ini. Jawabnya, baik, aku akan ikut. Pasal 6 ayat 4, maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Pasal 6 ayat 5, yang terjadi ketika seseorang sedang menumpangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapoknya ke dalam air, lalu berteriak-teriak dia, wahai Tuanku, itu barang pinjaman. Pasal 6 ayat 6, tetapi berkatalah abdi Allah, kemana jatuhnya? Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana, maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Pasal 6 ayat 7, lalu katanya, ambillah, orang itu mengeluarkan tangannya dan mengambilnya. Berikutnya tindakan Elisa dalam peperangan melawan Aram. Terdapat pada 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 16 sampai 17 menceritakan bahwa pasal 6 ayat 16, jawabnya, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Pasal 6 ayat 17, lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukanlah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga dia melihat. Tampaknya gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekelilingi Elisa. Berikutnya kejadian menjelang kematian Elisa dan keajaiban dalam kuburnya. Pasal terdapat pada 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 14 sampai 21 menceritakan bahwa pasal 13 ayat 14, ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas raja Israel kepadanya dan menangis oleh karena dia. Katanya, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Pasal 13 ayat 15, berkata Elisa kepadanya, ambillah busur dan anak panah. Lalu ambillah busur dan anak panah. 13 ayat 16, berkatalah ia kepada raja Israel, tariklah busurmu. Lalu ia menarik busurnya, tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja. Pasal 13 ayat 17, serta berkata, bukalah jendela yang di sebelah timur, dan ketika dibukanya, berkatalah Elisa, panahlah. Lalu dipanahnya. Kemudian berkata Elisa, itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan, anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram sampai habis lenyap. Pasal 13 ayat 18, sesudah itu berkatalah ia, ambillah anak panah itu. Lalu diambilnya. Setelah diambilnya, berkatalah Elisa kepada raja Israel, pukulkanlah itu ke tanah. Lalu dipukulkannya 3 kali, kemudian ia berhenti. Pasal 13 ayat 19, tetapi usarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang
ayat 9 bunyinya. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Elisa memiliki kasihnya terhadap masyarakat atau penduduk sekitarnya. Terdapat pada 2 Raja-Raja pasal 8 ayat 11 sampai 12. Ayat 11 bunyinya, Elisa menatap dengan lama ke depan, lalu menangislah Abiail itu. Ayat 12, Hazael berkata, mengapa tuanku menangis? Jawab Elisa, sebab aku tahu bagaimana malapetaka apa yang akan kulakukan kepada orang Israel. Kotanya yang berkubu akan kucampakkan ke dalam api. Taruhnya akan kau bunuh dengan pedangnya. Bayinya akan kau remukkan dan perempuannya yang mengandung akan kubelah. Elisa sangat setia dalam melayani di sepanjang hidupnya. Elisa taat terhadap panggilan Allah dan mengikuti Elia dengan sukarela dan setia, sehingga jelas bahwa Elisa mempercayai Allah dan mengandalkannya. Elisa mencari Allah dan melalui dirinya Allah melakukan hal yang hebat. Kelemahannya, kutukan Elisa terhadap anak-anak Betel yang mencemoohkan Elisa terdapat dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 23 sampai 25. Ayat 23, Elisa pergi dari sana ke Betel, dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemoohkan dia